Lah, lu jangan ngomong begitu lah. Bertahan lah. Lu pasti selamat. Gue janji. Lu menggenggam tangannya, berusaha untuk menguatkan Lala. Gue gak kuat, Dit. Sakit. Maaf ya, Dit. Ngerepotin lo terus, Dit. Makasih. Udah nemenin gue sampai sekarang. Asal lo bertahan, gue akan nemenin lo terus. Lo harus janji, lo akan bertahan lah. Maaf, Dit. What? Gue cuman mau bilang kalau gue sayang lo, Dit. Ternyata Lala masih sayang, cuy. Maaf gue nyusahin lo, La. Lalanya pingsan. Ucapan Lala terpotong. Tiba-tiba Lala gak sadarkan diri. Lala. Sambil berlari lo memeriksa napas Lala. Hembusan napas Lala terasa sangat lemah. Belum lagi sekarang dia sudah tidak merespon segala panggilan. Oh my god. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di sini Misteri Gaming. Oke, kali ini saya akan coba untuk bermain lagi game Kode Keras Buat Cowok dari Cewek Season 2 episode 57 yang judulnya itu Overhit kalau nggak salah. Oke, kita langsung mulai, bro. Soalnya bahasa Inggris, cuy. Saya nggak begitu paham bahasa Inggris, pak. Oke, episode 56 itu kalau nggak salah di episode sebelumnya itu ya guys ya. Ya Adit sama abahnya Lala itu berantem, cuy. Nggak berantemnya nggak jelas. Berantemnya itu ya masalah itu perjodohannya. Kalau nggak salah nih ya, saya di spoiler jawaban, saya lihat kayaknya Benny diusir, cuy. Kayaknya seru nih. Tapi jujur ya, saya belum pernah mainin, cuy. Saya ngeliat jawabannya doang. It's over maksudnya ya guys ya. Setelah kisah panjang lo bersama Lala selama ini, akhirnya semua akan berakhir juga kali ini. Semoga apa yang terjadi bisa diambil hikmahnya ya, bro. Oke guys, dan di sini Lalanya pingsan, cuy, atau koma ya mungkin. Dan di sini Adit, ada abah juga. Oke, ini dan di sini kita langsung mulai. Gue penasaran, bos. Melanjuti kisah sebelumnya. Setelah hal yang tidak diharapkan terjadi, di mana lo dan Lala kecelakaan. Kecelakaan, lur. Itu antara hidup dan mati, lur. Yep. Entah beberapa lama lo pingsan. Tiba-tiba lo merasakan sakit di kepala dan seluruh badan yang mengganggu. Perlahan lo membuka mata dan mendapati atap putih dan terang ada di atas lo. Oh. Hah? Lo mengedarkan pandangan ke sekitar dan mendapati tangan lo yang penuh dengan plester. Loh, kenapa tangan gue di plester gini? Hah? Lo baru teringat tentang kejadian sebelumnya. Oh iya, tadi gue kecelakaan sama Lala. Dia lagi di ruang ICU. Lo langsung bermaksud untuk menuju ruang ICU. Tapi saat lo bangun dari ranjang, kepala lo langsung terasa sakit. Oh my god. Aduh, kepala gue. Kayaknya tadi nggak apa-apa. Kenapa sekarang jadi sakit banget? Aduh. Apa ya guys? Kumpulin tenaga dulu. Kayaknya nggak bisa nih kalau gue maksain nemuin Lala. Gue harus kumpulin tenaga dulu. Paling enggak sampai gue bisa jalan ke ruang ICU. Lo pun kembali berbaring di kasur. Namun saat lo sedang berbaring, di luar terdengar suara ribut-ribut. What? Hah? Brak! Waduh! Tiba-tiba pintu kamar terbuka sangat keras. Bapak nggak bisa begini, Pak. Ini rumah sakit. Saya nggak peduli. Saya harus ketemu sama anak ini. Tapi dia masih belum sadar, Pak. Terlihat abah memaksa untuk masuk.
tapi dia ditahan oleh perawat, maksudnya gitu. Mereka ribut berdua di depan pintu. Lo yang kaget pun langsung bangkit dan duduk di ranjang. Om? Hah? Tuh, lihat, dia udah sadar. Ya, tapi tetap saja Bapak nggak boleh bikin keributan di sini. Minggir! Gak bisa, Pak. Bapak sudah mengganggu pasien. Kalau Bapak terus-terusan begini, saya terpaksa akan panggil Sapam. Biarkan Bapak itu masuk. Biarkan Bapak itu masuk. Tapi Bapak ini kelihatannya gak apa-apa kok. Hah? Ya udah. Perawat itu bergeser membiarkan Abah lewat. Lalu dia keluar ruangan, meninggalkan kalian berdua. Abah berjalan mendekati lo dengan tampang yang sangat serius. Bukan serius lagi, tampar men. Lalu dia berdiri di sebelah ranjang lo tanpa berkata apa-apa. Gimana keadaan lah? Bener kan? Gue juga bilang apa guys? Tampar satu. Sebuah tamparan mendarat telak di pipi lo. Masih berani kamu nanyain kabar Lala? Sudah puas kamu bikin Lala celaka seperti ini? Sudah puas, ha? Om, maaf, tapi saya dua kali. Berapa kali, Pak? Sebuah tamparan mendarat di pipi lo lagi. Sudah saya bilang, jangan dekati Lala lagi. Lihat, gara-gara kamu, Lala jadi seperti ini. Maaf Om, saya nggak berniat seperti itu. Saya juga nggak mau semua ini terjadi. Diam kamu. Hah? Kamu pikir dengan kamu minta maaf, Lala akan sadar? Enggak. Maaf darimu itu tidak berguna. Saya benar-benar menyesal sudah bikin Lala jadi celaka. Alah, kamu pasti sengaja kan? Buset. Belum tahu kejadiannya kayak gimana sih bos. Karena saya larang kamu berhubungan sama Lala. Dan karena Lala nggak mau saya jodohkan dengan Benny. Terus kamu sengaja mencelakai Lala supaya perjodohannya gagal. Iya kan? Begitu? Tidak begitu Ferguson. Ya ampun Om, kenapa mikirnya sampai begitu sih? Gak mungkin saya ngelakuin hal seperti itu ke Lala. Gak usah bohong kamu. Saya tahu kamu tuh cowok macam apa. Om, saya ini di season 1 Om selalu apa ya? Selalu itu nama anak Om nih. Anak kecil yang cuman bisa nyusahin doang. Gak pernah berpikir panjang sebelum bertindak. Om, yang ituin sendiri anak Om loh. Yang minta kabur sendiri anak Om loh, bukan Adit loh. Tiba-tiba Abah memegang kedua pundak lo, lalu dia berbicara dari dekat. Ingat omongan saya. Kalau sampai Lala kenapa-napa, saya akan lakukan hal yang lebih parah dari yang Lala rasakan ke kamu. Saya janji akan lakukan apa saja untuk kesembuhan Lala. Memangnya apa yang bisa kamu lakukan? Kamu tuh cuma anak kecil, arogan, yang nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu apa-apa, tapi yang jelas saya pasti akan melakukan apapun untuk Lala. 3 kali ya guys ya. Ingat tuh gua tuh. Lagi-lagi Abah menampar lo. Sudah membuat Lala celaka. Sekarang masih berani bicara omong kosong begitu. Belum puas kamu membuat Lala menderita begitu, hah? Hah? Belum puas? Bukan begitu Om. Saya cuma mau... Diam! Saya nggak mau dengar omongan kamu lagi. Kamu sudah buat Lala jadi begitu. Cukup sekali saja. Saya nggak mau lagi kehilangan orang yang saya sayang.
Saat Abah sedang meluapkan emosinya, tiba-tiba pintu kembali terbuka dan seseorang perawat masuk. Maaf mengganggu, tapi kita harus secepatnya melakukan tindakan. Loh. Kenapa? Kalau tidak, kondisi anak Bapak bisa semakin melemah. Hah? Ya sudah, cepat lakukan. Pendonornya kan sudah ada. Maaf, tapi orang yang Bapak tunjuk sebagai pendonor tidak ada. Hah? Tidak ada bagaimana? Orang yang namanya Benny yang akan menjadi pendonornya? Tadi dia sudah setuju. Iya, tapi saat kami selesai melakukan persiapan, dia tiba-tiba menghilang. Loh, jangan-jangan dia takut, guys. Takut dia. Takut dia mau donor darah. Iyalah, orang sama Adit aja takut, apalagi donor darah. Takut menyuntikkan, Pak. Bahkan kami sudah mengumumkan lewat pengeras suara, tapi dia tidak datang. Mendengar itu, Abah langsung berlari keluar. Hah? Lala pasti dalam bahaya. Susul Abah. Gue harus mastiin sendiri. Lo pun turun dari kasur lalu berjalan ke arah pintu. Tapi perawat itu menghalangi jalan lo. Kamu mau kemana? Saya harus lihat kondisi teman saya. Saya nggak bisa diam saja di sini. Tapi kondisi kamu masih belum membaik. Saya sudah nggak apa-apa kok. Saat perawat itu lengah, lo langsung berlari merobrosnya dan langsung menuju ruang ICU. Deg-degan sumpah, Pak. Deg-degan, Pak. Wah, tadinya. Walaupun dengan kepala yang masih terasa sakit, lo tetap berusaha lari ke ruang ICU secepatnya. Gue harus cepet. Gue nggak boleh telat lihat keadaan Lala. Saat hampir sampai, lo melihat Abah dan dokter sedang terlihat bingung di depan ruang ICU. Lo berhenti untuk berjarak dengan mereka, tapi omongan mereka masih terdengar jelas. Masa nggak ada cadangan sama sekali sih, Dok? Bukannya rumah sakit pasti punya stok darah ya? Biasanya emang seperti itu. Tapi kali ini kebetulan stoknya sedang kosong. Terus gimana nasib anak saya, Dok? Kita harus mencari orang yang tadi sudah setuju untuk jadi pendonor. Ya sudah, saya telepon dulu orangnya. Abah berbalik hendak menjauh dan menelpon, tapi dia berhenti ketika melihat lo. Masih mau apa kamu di sini? Hah? Masih mau apa kamu, hah? Saya mau lihat keadaan Lala. Kamu ini nggak ngerti bahasa manusia ya? Sudah saya bilang, kamu nggak usah nemuin Lala lagi. Hah? Abah hendak menamparmu sekali lagi, tapi dokter langsung menahannya. Pak, tolong jangan buat keributan di sini. Lagi pula lebih baik kalau waktu yang Bapak punya dipakai untuk mencari pendonor. Benar. Anak lu woi. Anak lu itu sekarat woi. Pendonor. Memangnya Lala kenapa, Dok? Bukan urusan kamu. Abah pun kembali mencoba menelpon Benny. Kenapa nggak diangkat-angkat sih? Sebenarnya teman saya kenapa, Dok? Kamu ini yang tadi bawa saudara Lala ke sini kan? Iya, Dok, benar. Sebenarnya saudara Lala itu mengalami pendarahan hebat tadi. Dan dia saat ini kekurangan darah. Secepatnya dia butuh transfusi darah. Transfusi apa sih? Transfusi darah. Hah? Dia butuh golongan darah apa, Dok? Dia butuh jenis darah AB+. Gua dong, gue sedia nih. Itu kan. Sial, kemana sih si Benny? Saat lagi penting begini, dia malah hilang. Gua AB nih darahnya nih. Berapa lama lagi Lala bisa bertahan, Dok? Saya nggak bisa menjaminnya.
Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tinggi resiko kerusakan organ yang dia dapat. Hah? Abah dengan wajah terlihat panik langsung berjalan menjauh hendak mencari Benny. Tawarkan diri untuk menjadi pendonor. Om, tunggu! Lo langsung lari dan menghadang Abah. Mau apa lagi sih kamu? Mau buang waktu saya lagi supaya Lala gak bisa diselamatkan? Om, tolong dengarkan saya dulu om. Saya gak ada niatan sama sekali untuk bikin kondisi Lala semakin buruk. Saya cuma mau... Dari cara ngomong kamu aja kelihatan kamu itu cuman mau mengulur saya. Minggir! Abah berjalan melewati lo begitu saja. Tapi lo nggak menyerah sama sekali. Lo kembali berdiri menghalangi langkah Abah. Om, dengerin saya dulu. Kamu ini nggak bisa dibilangin sama sekali ya. Abah sudah mengangkat tangannya ingin menampaknya sekali lagi. 4 kali hampir terima tamparan. Lo sama sekali tidak bergerak melihat apa yang sudah melayangkan tangannya ke arah pipi lo. Kan 4 kali cuy. Minggir. Dengerin saya dulu om. Saya mau... Oh, masih mau ngelawan saya ya? Nah, 5 kali tamparan lur. Sekali lagi lo ditampar oleh Abah. Saya bilang minggir. Atau saya silakan tampar saya sampai om puas. Sampai kapanpun saya nggak akan minggir sebelum om dengerin saya. Lo menatap Abah dengan tatapan tajam. Saya tahu saya yang menyebabkan Lala jadi begini. Jadi saya akan bertanggung jawab. Saya akan menjadi pendonor darah untuk Lala. Apa kamu bilang? Dengan tampang yang sangat marah, Abah langsung mencengkram kerah baju lo. Gak usah sok kamu jadi anak kecil. Kamu pikir saya nggak bisa cari pendonor lain selain kamu? Lalu Abah mendorong lo hingga lo mundur. Om, mikirin kondisi Lala nggak sih? Lala itu lagi butuh pertolongan. Saya tahu Om nggak suka sama saya, tapi bisa nggak sih Om mikirin Lala untuk sekali ini aja? Kenapa Om egois banget sih? Tahu apa kamu soal ini, ha? Saya lebih tahu apa yang anak saya butuhkan. Ya, emang Om tahu segalanya. Kecuali betapa bahayanya kondisi Lala sekarang. Saya tulus mau nolongin Lala. Saya peduli sama dia. Om nggak mau kehilangan Lala. Saya pun begitu. Abah bergeming. Hanya tatapan dingin yang ia lemparkan. Lo pun mulai merasa kehabisan akal. Bagaimana lagi bisa meyakinkan Abah? Loh, emang abahnya nggak bisa donorin darah? Apa beda ya mungkin ya? Apa mungkin Lala itu donornya golongan darahnya sama kayak ibunya mungkin maybe? Ya mungkin. Sama abahnya beda. Saya harus apa lagi sih Om supaya saya bisa mendonorkan darah saya untuk Lala? Om mau saya ngapain? Berlutut. Oke, saya berlutut. Dengan hati yang bergetar, lo berlutut lalu menundukkan kepala lo di depan Abah. Demi Lala, saya mohon terima donor darah saya Om. Cuman ini yang bisa saya lakukan untuk menolong Lala. Pak, sebaiknya Bapak terima saja donor dari anak ini. Anak Bapak sangat membutuhkannya saat ini. Dokter menghampiri Abah dan mencoba untuk membujuknya. Saya mohon Om, ini demi Lala Om. Tidak. Sampai kapanpun saya tidak akan setuju di tubuh anak saya mengalir darah kamu. Saya akan mencari pendonor yang lain apapun resikonya. Hah? Abah melewati lo yang sedang berlutut begitu saja. Bahkan dia tidak melihat ke arah lo sama sekali ketika melewat.
Gak mungkin ada pendonor lain yang bisa diminta begitu saja. Waktu juga berjalan terus. Lala pasti dalam kondisi kritis. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Nekat donorin darah. Gue gak boleh nyerah. Gue harus nekat. Saya gak akan nyerah. Hah? Abah menghentikan langkahnya untuk sesaat. Walaupun Om menghalangi, saya akan gak menyerah. Apapun saya akan lakukan demi menyelamatkan Lala. Apapun itu. Bahkan kalau saya terpaksa harus. Lo langsung bangun, lalu berlari sambil menarik dokter yang ada di depan lo. Mau apa kamu? Tekad lo pun sudah bulat untuk mendonorkan darah. Lo gak mendengarkan Abah sama sekali. Lo terus berlari membawa dokter itu ke ruang ICU. Berhenti kamu! Dengan cepat lo langsung membuka pintu ruang ICU, lalu masuk ke sana.